Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengucap syukur pada Tuhan karena di waktu ini kita kembali dipersatukan walaupun dalam ibadah secara virtual, tapi kita percaya di dalam Kristus, di dalam rohnya, dalam iman dan percaya kita padanya kita sama-sama dipersatukan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam saat teduh. Kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Tanah Kering. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 157. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan, kami sedang mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Sebab itu kami mohon Tuhan menguduskan seluruh kehidupan kami, sehingga ibadah kami tidak akan bercacat dalam pandangan Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, pertolongan kami dalam ibadah ini, dari permulaan sampai kepada selesainya, adalah datangnya dari Allah yang telah mencipta langit, laut, bumi, dan segala isinya. Sebab itu turunlah bagi umat-Mu sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus di dalam perantaraan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 285, Api Marah. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 96, Aku Memerlukan Engkau ya Tuhan.
Baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa kekasih jiwa kami, layaklah segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa, untuk segala pemeliharaan kasih setiamu dalam kehidupan kami, dalam sepekan yang telah kami lewati bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk iman yang Tuhan senantiasa tanamkan dalam kehidupan mereka, sehingga dalam minggu ini mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh kekuatan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk umur yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat-Mu, sehingga dalam minggu ini Tuhan Engkau senantiasa menolong dan memelihara mereka. Dalam bulan ini ada di antara mereka yang merayakan hari ulang tahun. Terima kasih ya Tuhan untuk umur panjang yang Tuhan percayakan hingga pada saat ini. Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu ya Tuhan. Datang menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami. Ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, mendatangkan berkat bagi kami bersama. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan persekutuan kami ya Tuhan di jemaat Bandung ini. Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami, mulai dari persekutuan sekolah minggu, persekutuan kaum muda, persekutuan kaum wanita, persekutuan kaum PKP dan jemaat secara umum. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati dalam setiap persekutuan ini ya Tuhan. Biarlah di dalamnya senantiasa kami menikmati pertolongan Tuhan, dan Tuhan senantiasa memampukan kami untuk bergandengan tangan bersama-sama dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini.
Ya Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami berdoa kepadamu mendoakan seluruh kehidupan dan keberadaan jemaatmu dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Engkau sudah menolong mereka dalam 1 bulan yang telah kami lewati bersama. Kami percaya bahwa memasuki bulan yang ke-7 dalam tahun ini, Tuhan akan senantiasa memberkati dan menolong seluruh jemaatmu dalam segala kehidupan mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan Engkau kuatkan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Sekalipun ya Tuhan kami berada di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk menjalani keadaan-keadaan ini, sehingga kami senantiasa setia kepadamu dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami bersama. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan beberapa di antara jemaat Tuhan di tempat ini sudah dalam menjalani masa tua mereka. Kami berdoa untuk Ibu Penatua Marta Gandeng. Kami berdoa untuk Ibu Penatua Elis Kalatiku. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Surono. Tuhan Engkau memberkati bersama dengan Ibu. Kami berdoa untuk Bapak Basuki bersama dengan Ibu. Engkau memberkati jemaatmu ini ya Tuhan yang dalam menjalani masa tua mereka. Kuatkan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Bila mereka menjadi pendoa syafaat bagi anak-anak mereka, menjadi pendoa syafaat bagi jemaat Tuhan, dan bagi kami bersama dalam pelayanan Tuhan di Bandung ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami hari ini karena sedang berada di luar Bandung. Dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam setiap rencana-rencana kehidupan dan kegiatan yang Tuhan percayakan, Engkau tolong mereka hari ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Yulianus, Tuhan Engkau tolong berada di Papua. Kami berdoa untuk Ibu Dokter Gavrila Angelis, Tuhan Engkau tolong dimanapun berada bersama dengan keluarga, Tuhan Engkau tolong mereka. Dan beberapa pemuda-pemudi kami di tempat ini yang di luar Bandung hari ini karena tugas dan pendidikan mereka, Engkau tolong mereka ya Tuhan. Hingga tiba waktunya mereka kembali berkumpul bersama dengan kami di tempat ini, sama-sama mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan persekutuan pemuda di tempat ini. Ada di antara mereka ya Tuhan yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan pendidikan mereka di tahap akhir. Berikan semangat, berikan kemampuan, sehingga dalam tahun ini mereka semua berhasil dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan anak kekasih kami Joy dan Jane yang saat ini sedang mempersiapkan diri memasuki pendidikan yang baru. Tuhan mampukan, Tuhan menolong, Tuhan menyediakan sekolah yang baik yang Tuhan sudah siapkan. Bila kedua anak kekasih kami ini dapat melanjutkan pendidikan dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami berdoa, Engkau memberkati anak-anak jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang dalam menjalani masa libur mereka. Berikan kemampuan, berikan kesehatan, hingga pada tanggal 14 bulan Juli mereka akan kembali melanjutkan pendidikan mereka dengan baik, sekalipun harus berada di rumah. Tapi kami percaya bahwa kemampuan dan kekuatan, kepintaran daripada Allah Tuhan akan nyatakan bagi anak-anak kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan hamba Tuhan Engkau utus datang ke tempat ini dalam melayani Tuhan di jemaat Bandung ini. Tuhan Engkau mampukan bersama dengan seluruh penatua dan majelis gereja yang ada. Biarlah kami sama-sama bergandengan tangan dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami di tempat ini, sehubungan dengan pastor yang kami miliki di Melong Asih Regensi ini. Kami berdoa Tuhan Engkau mampukan dan menolong kami, berada di tengah-tengah orang-orang yang belum seiman dengan kami. Bahkan kami berdoa untuk pergumulan sertifikat yang sampai saat ini Tuhan kami belum pegang. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak Kosinto, berikan hati yang tulus, hingga tepat pada waktunya Tuhan sertifikat pastori yang kami sangat rindukan akan kami miliki dengan baik di dalamnya dan di tempat ini.
kami pakai dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa, mendoakan seluruh jemaat Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada, seluruh anak-anak Tuhan, Engkau menolong dan mampukan mereka dalam kehidupan mereka hari ini, secara khusus dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami mempergunakan kesempatan ini dengan baik untuk datang kepada Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, pemerintah, bangsa dan negara kami, Tuhan Engkau mampukan, Tuhan menolong. Biarlah ya Tuhan dapat dimampukan oleh Tuhan, secara khusus dalam keadaan yang kami masih alami saat ini, adanya COVID-19. Tuhan Engkau mampukan mereka Tuhan untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga bangsa yang kami cintai ini ya Tuhan dapat dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk para dokter, para medis yang sedang menangani saudara-saudara seiman kami yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan Engkau mengurapi mereka Tuhan, sehingga saudara-saudara kami dapat memperoleh kesehatan daripada-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di sorga. Dalam ibadah kami sebentar, kami akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, sehingga firman-Mu hari ini akan memampukan kami menjalani kehidupan kami. Hamba-Mu yang sedang mengerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan Engkau urapi dan pakai kami sebagai alat-Mu hari ini dalam menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami datang bawa kepada-Mu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya. Sebelum itu kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyi lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini, dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Hadir di sini,
bersama-sama dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon urapan Roh Allah yang akan menguasai dan memelihara seluruh kehidupan kami. Kami mohon Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memberi konsentrasi yang tinggi terhadap pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan hikmat kuasa, bahasa yang dapat dimengerti oleh jemaat-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bijaksana, dan firman-Mu ini akan menguatkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Jauhkan pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, dan kami mohon Tuhan berikan kami kemerdekaan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan akan kasih kami Rafa dan Emi yang dalam kondisi sakit hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan mengurapi dengan kuasa-Mu, sehingga kami sama-sama akan memperoleh sukacita lewat lawatan Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Tentu pada pagi hari ini kita layak untuk menaikkan segala puji dan syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu amat sempurna dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur bahwa pada hari ini kita sedang berada pada minggu terakhir di dalam bulan yang ke-6 ini. Itu berarti sudah hampir 4 bulan Bapak Ibu saudara-saudara kita berkumpul dalam situasi yang agak sulit dengan adanya penyebaran virus corona. Tapi kita mengucap syukur bahwa dalam sesulit apapun keadaan yang kita alami bersama-sama, Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, Allah tidak pernah berhenti menuntun kita, tapi Allah selalu hadir untuk memberikan kekuatan dan perlindungan, keselamatan, dan menuntun perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari sampai pada hari ini kita boleh ada karena pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan kehidupan kita untuk membaca firman Tuhan. Pada saat ini yang saya pilih dari kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang kelima, kita membaca mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat 26. Saya ulangi, Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perjabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi pembawa roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Sedemikian jawab Bapak Ibu dan saudara-saudara firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama atau kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini di bawah satu pokok renungan kehidupan orang Kristen yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kehidupan orang Kristen yang dikendalikan oleh Roh Kudus.
Kata yang perlu kita amati betul di sini adalah dikendalikan. Kata dikendalikan itu mungkin sejajar dengan dikuasai, atau sama artinya dengan dikuasai, diatur sepenuhnya, dipimpin. Itu kesamaan dari kata dikendalikan, ya. Atau disetir, sama dengan supir yang mengendalikan kendaraan. Jadi kemana supir, tangan sopir itu memutar setir kendaraan, maka kendaraan itu akan lari. Misalnya sopir menyetirnya atau memutar setir itu ke kiri, maka kendaraan itu akan ke kiri. Demikian pun sebaliknya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, rupanya di Galatia pada waktu itu, jemaat yang di Galatia, saudara-saudara, masih ada sebagian orang yang hidupnya tidak tertib. Ya, yang sulit dibedakan mana pola kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, diubah di dalam Tuhan, dipimpin dan diperbaharui oleh Roh Kudus, dengan kehidupan yang belum dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, Paulus di sini mempertentangkan tentang kehidupan roh, keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan daging, saudara-saudara, selalu dikaitkan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, misalnya keserakahan, ambisi, dan lain sebagainya. Tapi keinginan roh adalah sebuah kehidupan yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Tuhan, di mana hidup kita ini tidak digerakkan, tidak dikendalikan oleh daya kekuatan yang kita miliki, tetapi dikendalikan oleh kekuatan Allah, Roh Allah, kuasa Allah yang ada dalam hidup kita saat kita percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, lewat renungan ini kita akan belajar bersama tentang seperti apakah kehidupan atau tanda kehidupan orang Kristen yang dikendalikan, yang dikuasai, diatur sepenuhnya, dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama-tama mari kita melihat dalam ayat yang ke 16. Ya, ayat ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dari ayat 16, ayat 21 juga sampai 21, dan ayat 24 juga saudara-saudara berbicara tentang keinginan daging. Jadi tanda kehidupan orang Kristen yang dikendalikan oleh Roh Allah atau Roh Kudus adalah tidak menuruti keinginan daging atau tidak menuruti kehendak dirinya sendiri, saudara-saudara. Istilah keinginan daging itu sama dengan berpangkal pada diri kita, berporos atau berpusat pada diri kita. Itu sama dengan keinginan daging, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang kita tidak berhikmat dalam hidup ini, saudara-saudara. Kita selalu menyalahkan pihak yang lain, misalnya selalu menyalahkan iblis, saudara-saudara. Ya. Seperti ketika kejatuhan Adam dan Hawa, saudara-saudara. Ketika Allah bertanya, kenapa kamu makan buah itu, Hawa? Lalu Hawa berkata, iblis yang datang menggoda aku, saudara-saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi kita melakukan, memang ada pengaruh dari kuasa kegelapan, saudara-saudara. Tetapi kebanyakan kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, karena lebih kita menuruti kemauan diri kita sendiri. Kita hidup berpusat pada kehendak diri kita sendiri. Ya. Dalam ayat ini, saudara-saudara, Rasul Paulus telah menyebutkan ada beberapa perbuatan-perbuatan daging. Malah dalam ayat yang ke-19 ia mengatakan bahwa perbuatan daging telah nyata. Nah, ini yang terjadi di jemaat Galatia, ya, bahwa ada percabulan, ya,
orang yang melakukan hubungan suami istri tidak melalui ikatan suami istri yang sah. Kecemaran ini saudara-saudara juga kepada orang-orang yang suami istri tapi melakukan hubungan istri dengan bukan pasangan, tergoda dalam kecemaran, hawa nafsu saudara-saudara, penyembahan berhala. Jadi mereka kembali kepada pola hidup semula karena mereka lebih tertarik dengan hedonisme dan kesemarakan kehidupan semula sebelum berada dalam Kristus, saudara-saudara. Banyak kali orang setelah bertobat, setelah beralih dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru, sulit untuk meninggalkan kebiasaan lama. Ya, dan ini yang terjadi saudara-saudara di jemaat Galatia. Kembali mereka melakukan penyembahan berhala dalam kehidupan mereka. Sihir, perseteruan atau permusuhan satu dengan yang lain, perselisihan. Jadi perselisihan dan perseteruan itu dua hal yang berbeda. Kalau berselisih itu hanya mungkin dia agak lebih rendah, baru dalam soal pendapat kan, kalau berselisih. Tapi perseteruan itu lebih kepada mungkin tingkat yang lebih tinggi lagi, bahkan melibatkan itu kontak fisik kalau sudah terjadi perseteruan. Ya. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egoisme, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah saudara-saudara bentuk-bentuk keinginan daging yang terjadi di jemaat Galatia karena mereka masih berpusat pada dirinya sendiri. Ia tidak mau menuruti keinginan roh Allah, bisikan roh Allah, tuntunan roh Allah, petunjuk roh Allah yang Allah tempatkan dalam dirinya ketika percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus tubuh kita ini adalah bait Allah. Bait roh Allah di mana Allah berdiam untuk menuntun, menguasai dan mengarahkan kita kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Iya, Roh Kudus juga itu berfungsi sebagai penolong, sebagai penghibur. Ya, dalam kehidupan dan memperkenalkan kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Tapi orang-orang yang berpusat pada dirinya sendiri tidak mungkin akan banyak mengenal kebenaran. Itulah sebabnya mereka cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan karena lebih menuruti keinginan mereka sendiri, saudara-saudara. Tanda kehidupan orang yang dikuasai oleh Kristus, oleh Roh Kudus adalah tidak menuruti keinginan daging atau hidupnya tidak berpusat lagi pada kehendak dirinya sendiri, saudara-saudara. Yang kedua, tanda kehidupan orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah selain tidak menuruti keinginan dirinya sendiri, ia juga peka dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Peka dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Dalam ayat 18, ayat 25 dan juga dalam surat Roma pasal 8 ayat 14. Di dalam ayat 18 dan 25, 18 katakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25. Kalau kamu hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tanda kehidupan orang Kristen yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah peka dan tunduk atau taat pada pimpinan Roh. Kemana Roh memimpin kita, disitulah kita melangkah, saudara-saudara. Itu yang dibawa, itu yang dimaksud dengan tunduk.
dan PK selalu mendengarkan saudara-saudara. Sebelum mengambil keputusan, sebelum memberikan keputusan, selalu kita mengharapkan tuntunan Roh Kudus. Selalu kita berharap ada petunjuk-petunjuk dari Allah supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, tidak di luar daripada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roh Allah yang Ia tempatkan dalam diri kita sebagai orang percaya adalah supaya Ia dapat menuntun kita kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya Roh itu pula yang akan mengajarkan kita tentang kebenaran Allah dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Sehingga akan terjadi apa yang disebut Rasul Paulus dalam ayat yang ke-22, 23. Ketika seseorang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, taat, tunduk dan peka terhadap pimpinan Roh, maka hidupnya akan menghasilkan buah-buah Roh dalam hidupnya. Tidak mungkin akan menghasilkan keinginan daging lagi, tapi ia akan menghasilkan buah-buah Roh dalam hidupnya. Dalam ayat 21, 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Inilah yang akan menjadi tanda apakah orang itu hidupnya dipimpin oleh Roh atau tidak. Tentu kita lihat dari hasilnya, saudara-saudara, yang akan menjadi bukti konkret, bukti fakta hidup kita ini dipimpin oleh Roh. Itu sebabnya saudara-saudara, Yakobus pernah berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahwa iman itu seiring dengan perbuatan. Ya, memang Paulus katakan kita diselamatkan bukan karena iman, betul, bukan karena perbuatan, tapi oleh iman. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepada Kristus. Mengapa? Karena Paulus berbicara tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Paulus berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk mengerjakan keselamatan secara sempurna dan tak bercacat kepada manusia, sehingga manusia dapat diselamatkan hanya melalui kepercayaannya kepada Kristus yang telah mengerjakan keselamatan. Itu maksud Paulus. Tapi jangan pula saudara-saudara bahwa Allah mau melihat buah-buah keselamatan dalam hidup ini. Allah mau melihat buah-buah Roh akibat dari keselamatan yang kita percaya. Allah mau adanya perubahan diri secara total dalam hidup ini, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yakobus berkata, iman mati tanpa perbuatan. Sekarang saudara-saudara, di era-era sekarang di mana penyiaran agama dalam berbagai media, saudara-saudara, semakin giat dilaksanakan. Hampir di berbagai tempat, di berbagai bidang, saudara-saudara, selalu orang berbicara tentang agama. Iya. Bahkan ada orang yang mengaku adalah pembela agama. Tapi sayang sekali saudara-saudara, mereka mengatasnamakan agama, tapi tindakan dan aksi mereka menjadi anarkis, saudara-saudara. Iya. Iman mati tanpa perbuatan. Untuk apa iman kalau tidak ada perbuatan? Karena melalui imanlah kita diajarkan tentang nilai-nilai kehidupan yang baik. Melalui imanlah kita akan mengenal tentang apa nilai kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Yakobus berkata sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang Kristen yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus adalah orang yang peka dan tunduk kepada perintah atau pimpinan Roh Allah. Mari saudara-saudara dalam hidup kita biarkan hidup ini sepenuhnya dipimpin oleh Roh. Kemana Roh Allah
mengarahkan kita ke sana kita melangkah. Apa yang diperintahkan oleh Roh untuk kita lakukan, mari lakukan dalam hidup ini. Dan apa yang tidak diperintahkan oleh Roh atau apa yang dilarang oleh Roh, seperti keinginan daging, mari kita belajar saudara-saudara meninggalkan keinginan daging, walaupun itu tidak mudah saudara-saudara dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, tanda kehidupan orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah rendah hati. Rendah hati. Dalam ayat yang ke-26. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Rendah hati. Rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang-orang yang tidak menyukai perselisihan. Orang rendah hati adalah orang-orang yang tidak suka menonjolkan dirinya secara berlebihan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak membenci orang lain. Tadi pagi saya membaca ada sebuah kisah menarik. Ini kisah nyata. Di daerah Jogja, saudara-saudara, ada seorang dokter bertugas di sebuah puskesmas. Dan akhirnya dia berselingkuh dengan rekan kerja. Ini dokter, ini perempuan, seorang ibu rumah tangga. Sudah 22 tahun menikah. Ya. Lalu lama-kelamaan saudara-saudara, perselingkuhan ini saudara-saudara, ia diketahui oleh anak dan suaminya. Ya. Anaknya pernah melihat chat di HP ibunya, lalu dia tahu bahwa ibunya sedang selingkuh dengan pria lain. Ya. Akhirnya karena suaminya begitu emosi dan marah, lalu dia melaporkan istrinya kepada atasannya dan juga kepada pihak kepolisian. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh istri suaminya? Di kepolisian dia berkata, sekalipun nanti istri saya dipecat, tapi saya tetap menerima dia sebagai istriku, karena bagaimanapun dialah anak ibu dari anak-anakku, dan 22 tahun aku telah menikah dengan dia. Dan saya berpikir dan saya merenungkan saudara-saudara, tidak mudah untuk bersikap seperti seorang suami ini yang istrinya selingkuh. Sekalipun dia marah, dia emosi, tapi tidak membenci istri. Dan ini adalah salah satu model kehidupan orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, sebagai akibat hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Rendah hati bukan berarti kita tidak pernah marah, saudara-saudara. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang tidak pernah membenci atau menanam kebencian, dendam, dan amarah bagi sesamanya. Orang rendah hati adalah orang yang tidak pernah mencari pujian, sekalipun ia layak mendapat pujian karena sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Tapi orang rendah hati adalah orang yang tidak mencari kehormatan. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengasihi dan mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya, sekalipun mungkin kita dikecewakan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena Roh yang lemah lembut yang manis itu mengajarkan pengampunan, mengajarkan kerendahan dan hati bagi orang-orang yang dipimpin. Bukankah Allah telah mengampuni kita, saudara-saudara? Bukankah Allah tidak membenci kita lagi? Bagaimana mungkin Allah mengampuni kita yang berdosa? Tapi karena Ia mencintai dan mengasihi kita, saudara-saudara, maka kita diterima sebagai anak-anaknya, bahkan diberikan sebuah kehidupan yang kekal
pewaris kerjaan Allah dalam kehidupan ini, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Tanda kehidupan orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah hidupnya tidak terpusat pada dirinya sendiri. Artinya ia tidak berpusat lagi kepada keinginan dan ambisinya dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah peka dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kemana Roh menyuruh untuk pergi, ke sana pun dia pergi. Dan apapun yang diperintahkan Roh dalam hidupnya untuk dilakukan, itu yang akan dilakukan. Dan apapun yang diperintahkan Roh untuk dijauhi atau dilarang, maka itu pula yang akan dihindari dalam kehidupan. Inilah tanda sebagai orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah ia rendah hati dalam hidupnya. Tidak suka mencari penghormatan dan pujian dalam hidupnya. Tidak suka saling menantang. Dalam beberapa hari sejak dari tanggal 24, saudara-saudara, di Mesot itu ramai akibat dari aksi demonstrasi di Jakarta dari beberapa ormas yang tergabung dalam satu nama yang mereka mengatasnamakan anak NKRI. Ya, di mana memang yang bergabung di anak NKRI ini memang kebanyakan dari ormas-ormas yang kita kenal sebagai ormas radikal. Bahkan ada satu ormas yang bergabung itu kita ketahui itu bahwa izin ormasnya itu tidak diperpanjang, SKT-nya tidak diperpanjang oleh pemerintah. Kenapa? Karena ia tidak mau mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi belakangan mereka kelihatan Pancasilaiskan. Tidak. Lalu di dalam aksi demonstrasi, saudara-saudara, terjadilah pembakaran dua bendera. Satu bendera PKI dan satu bendera PDI Perjuangan sebagai partai terbesar pemenang pemilu di Indonesia. Ya, saudara-saudara, dan yang berlanjut kepada pelaporan ke polisi. Lalu ada beberapa pengamat, walaupun banyak yang berbeda, tapi ada satu pengamat yang saya tertarik membaca tulisannya karena dia berkata begini, dia berikan judul, "Untung saja PDI Perjuangan bukan partai barbar." Artinya saudara-saudara, sekalipun kehormatan mereka, bendera mereka, lambang mereka dibakar di depan umum, disamakan dengan PKI, saudara, disandingkan dengan PKI, tapi ternyata pengurus mereka, saudara-saudara, memilih untuk tidak melakukan, tidak saling menantang secara frontal, sehingga mereka memilih jalan atau jalur hukum untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak suka menantang, dan orang yang rendah hati adalah orang yang tidak membenci siapapun dalam hidupnya. Dalam hidup ini mungkin kita boleh marah, tetapi tanda orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah sekalipun ia marah, tapi tidak membenci dan menaruh dendam bagi sesamanya manusia, apalagi sesama orang-orang percaya dalam hidupnya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akan menolong dan menguatkan kita bersama-sama bahwa kehidupan orang yang dikendalikan, orang percaya, orang Kristen yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah ia tidak berpusat pada dirinya sendiri lagi, peka dan tunduk pada pimpinan Roh, dan ia memiliki sikap rendah hati dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Engkau memberkati dan dengan baik firman-Mu ini.
Dan mari Roh Allah yang akan terus menjadi guru ilahi dalam hati, dalam batin kami bersama-sama, untuk terus mengajarkan kebenaran dalam hidup ini, sehingga kami benar-benar adalah menjadi orang Kristen yang dikendalikan sepenuhnya oleh Roh dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga, berkati seluruh jemaat, berkati kami sekalian yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Sekembalikan kepada teman baca. Terima kasih atas firman yang telah dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Sajo. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Dan kiranya firman yang telah kita dengar pada pagi hari ini senantiasa bertumbuh dalam hati kita, memampukan kita untuk setiap hari semakin seperti Kristus dan hidup dengan tuntunan Roh. Kita akan mengucap syukur atas firman yang telah dibagikan. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 177, Senang Berserah pada Yesus. Engkaulah tubuh yang
kehidupan kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah saat ini, kami juga mengucap syukur atas penyertaan perlindungan-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh hamba-Nya. Kiranya Engkau senantiasa memberkati hamba-Nya dalam pelayanannya, agar senantiasa terus berserah kepada Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, juga bisa mengembalakan jemaat ini ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan dalam hati kami, untuk senantiasa bisa bertumbuh dalam hati kami, dan dimana kami senantiasa bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik. Kami bisa rendah hati, kami senantiasa peka dan mau berada dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami telah membawa persembahan kami kepadamu. Kami mau serahkan persembahan yang sudah kami berikan ini. Kiranya Tuhan Yesus juga bekerja atas persembahan ini, agar bisa bermanfaat bagi pelayanan Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Berdoa untuk jemaat semua ya Tuhan, dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, aktivitas yang dilakukan. Kiranya kami bisa mengelola apa yang telah Engkau berikan kepada kami, apakah itu materi, apakah itu waktu, semua sumber daya yang ada pada kami, sehingga kami bisa mengelolanya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan bisa bermanfaat bagi pelayanan Tuhan, juga bisa membawa jiwa-jiwa kepadamu, dan kami bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berdoa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan beri, dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Yesus abadi kemenanganku, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kasih sempurna, nikmat penuh, surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Berakhirlah ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang telah menyembah dan memuliakan Tuhan, bahkan mereka yang telah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu dalam sepanjang minggu ini. Keluar masuk mereka, mari Tuhan menjadi gembala yang agung. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan mara bahaya, jauhkan segala kecelakaan. Tapi mari Tuhan juga cukupi segala kebutuhan mereka siang dan malam, hingga hari Minggu yang akan datang. Kami akan beroleh sejahtera dari Tuhan,
dan kami kembali bertemu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jalani kehidupan kamu dengan takut dan setia kepada Tuhan. Biarkanlah hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga engkau akan menghasilkan buah-buah roh dalam sepanjang kehidupanmu. Karena itu mari arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal dan sempurna adanya dari Allah Bapa kita di surga, serta kekuatan dan pimpinan dari Roh Kudus akan turun dari surga untuk memberkati dan menyertai kehidupan kamu sekalian sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, mari kita masuk dalam doa syukur kita. Kita mulai. Selesai. Demikianlah rangkaian acara ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita bersama-sama yang setia beribadah kepada Tuhan. Secara khusus terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita dengarkan beberapa penyampaian. Pertama, kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara atau anak cucu kita yang berulang tahun dalam bulan ini. Doa kita bersama-sama, Tuhan Yesus akan memberikan umur yang panjang, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan dalam umur yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Kami menyampaikan bahwa minggu depan atau minggu pertama dalam bulan Juli kita akan masih beribadah seperti ini, karena hari Kamis yang lalu kami rapat evaluasi di Hussein, dan ternyata masa uji coba untuk 2 gereja atau simulasi itu akan masih dilanjutkan sampai pada hari ini. Dan hari inilah atau tanggal minggu terakhir ini yang akan menjadi penentuan bahwa apakah minggu pertama sudah layak untuk dievaluasi atau sudah layak dinilai oleh tim gugus dan pemerintah atau tidak. Ya, karena ternyata pelaksanaan ibadah pada minggu pertama itu banyak yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pembukaan secara resmi atau secara umum untuk gedung Kristen Universitas Okumene Lon Hussein itu diundur. Yang dulunya direncanakan minggu pertama Juli, sekarang direncanakan di minggu kedua, tetapi itu tergantung situasi dan keadaan yang terjadi. Itu salah satu yang kami sampaikan. Dan untuk minggu ke depan diharapkan bagi pemuda untuk datang di gereja dan kita akan ibadah bersama di pastori. Itu akan dimulai oleh pemuda, dan mudah-mudahan ke depan juga akan tetap berlanjut, karena pertimbangan seperti ini bahwa kalaupun kita Hussein nanti beribadah, maka ada beberapa banyak jemaat kita yang tidak bisa hadir karena terkendala dengan peraturan. Misalnya umur 65 ke atas itu sudah tidak diperbolehkan untuk ikut ibadah. Ya, jadi kita berencana minggu-minggu ke depan atau di bulan Juli ini akan melaksanakan ibadah siaran langsung atau live. Ya, dan berharap kepada seluruh pemuda untuk datang beribadah dan kita melaksanakan ibadah dan pelayanan bersama-sama. Ya. Kemudian doakan anak kekasih kita
Emil ya yang sakit ya. Emil dan Rafa, anak dari Bapak Emil Surupan, kurang sehat. Kami telepon, tetapi ternyata di kongres mereka sampai hari ini kita belum bisa masuk. Ya, masih tertutup. Jadi kita belum masuk. Dan yang kedua kendalanya bahwa mereka tidak tinggal di rumah mereka. Ya, mereka ada di sebelah bersama dengan Oma. Karena rumah mereka itu ditempati oleh Oma, ibu dokter, ganti baju kalau pulang dari petugas dari rumah sakit. Ya, jadi memang sedikit agak kesulitan kita untuk melakukan perkunjungan ke rumah Bapak, ke keluarga Bapak Yunus Rupa karena terkendala dengan dua hal itu. Pertama bahwa portal mereka masih tertutup untuk umum, dan yang kedua ternyata mereka selama ini nginap di rumah sebelah atau di Oma mereka karena keadaan COVID ini. Jadi itu yang kami sampaikan. Dan kami berharap bahwa kalau ada yang mau disampaikan, ada yang sakit, ya supaya didoakan, mohon disampaikan aja lewat SMS ke kami atau lewat WA supaya kita bisa doakan. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berakhir bulan ya dalam bulan ini, dan juga persiapkan memasuki minggu yang pertama bulan 7. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.